kita akan update kembali mengenai pengerjaan jalur LRT Jakarta fase 1B zona 1. Kita mulai lagi dari depan kampus UNJ. Barusan ada bis Transjakarta dengan sasisnya Volvo B11R. Belum lama ini sempat ada drama atau keributan masalah Volvo. Lucu aja gitu ya. Kita nggak akan membahas masalah drama yang bis-bisan seperti itu, apalagi membahas masalah perpolitikan. Jadi tolong untuk para saudara-saudara yang menonton video ini, jadi ini video tentang pembangunan LRT ya, bukan tentang ajang debat politik siapa gubernur terbaik dan terburuk. Tidak, saya nggak ingin membahas itu. Jadi nanti jangan marah kalau komentar yang terkait politik nanti akan saya hapus. Kita fokus sama LRT-nya saja, jangan fokus sama politik-politik, kan saya males kalau debat kayak gitu mulu. Di sisi barat dari halte bis Rawamangun, di sini belum ada satupun pilar yang berdiri, baru pengerjaan fondasi bor pile. Kira-kira di sisi timur dari halte bis Rawamangun apakah ada perkembangan? Mari kita dekati lokasi atau titik di mana pilar-pilar sudah mulai banyak dikerjakan. Di sisi timur dari halte bis Rawamangun seperti ini untuk pengerjaan pilar. Pas di depan SPBU, di sini ada penyempitan jalan yang hanya disisakan satu lajur saja terkait dengan adanya pengerjaan stasiun LRT Rawamangun. Jadi sudah sering saya ingatkan berkali-kali bahwa selama pengerjaan konstruksi LRT Jakarta ya jangan kaget kalau ada penyempitan jalan. Banyak yang pada mengeluh, ya itu sudah hal yang wajar. Ntar juga kalau proyek ini sudah selesai kan kemacetan bisa terurai ya. Harapannya sih nanti kalau LRT sudah sampai Manggarai, makin banyak orang-orang yang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Disinilah untuk batas akhir dari perancah atau scaffolding untuk pengerjaan stasiun LRT Rawamangun. Untuk progres yang bisa saya lihat sampai dengan sekarang adalah pengerjaan single pier ya. Jadi nanti kepala pilarnya itu hanya ditopang oleh satu pilar saja, tidak disangga oleh dua pilar layaknya portal pier di proyek DDT Manggarai. Ya seperti layaknya di stasiun LRT Velodrome ya, yang mana kepala pilarnya atau piernya itu cukup disangga oleh satu pilar saja. Insya Allah kuat. Mari kita beralih ke titik yang lain. Kita sudah di titik sisi baratnya dari stasiun LRT Rawamangun. Nanti kita pengen lihat di sisi timurnya kayak gimana.
sisi timur dari rencana stasiun LRT Rawamangun, saya perhatikan ada satu pier yang sudah selesai dilakukan pengecoran. Ini sudah awal yang bagus. Tadi saat saya motoran melintas di bawah dari pengerjaan single pier tuh, saya amati betul-betul di atas itu ini udah dicor atau belum. Ternyata satu pier sudah selesai dilakukan pengecoran. Ini sudah bagus sekali. Next nanti giliran single pier di sisi barat-baratnya itu nanti yang akan dicor. Untuk jumlah pier yang dibutuhkan berapa di stasiun Rawamangun ini saya kurang begitu tahu persisnya ada berapa untuk kepala pilarnya. Ini udah bagus banget, ini asli. Dan di situ ada pier head ngelengkung. Ini kalau saya lagi membayangkan, lagi berimajinasi nanti konkursnya seberapa, kayaknya ya standar sih seperti konkurs pada umumnya. Ya, bagus deh. Ini ada pilar di sisi baratnya halte Kayujati, cuma di sisi timur itu pas deket sama tiang traffic light itu, apakah nanti akan dibangun pilar juga atau tidak? Dan satu hal yang saya harapkan adalah ini kalau pengerjaan stasiun LRT Rawamangun sudah selesai, pengennya sih halte bis Kayujati itu direvitalisasi ya, biar nanti saat terintegrasi dengan stasiun LRT Rawamangun itu jadi integrasinya jadi enak, mudah, dan nyaman. Kalau melihat halte yang sekarang itu, aku lihat-lihat agak sedikit sempit sih, kurang luas. Masih mendingan halte Pemuda Rawamangun ya. Dia sedikit lebih luas daripada halte Kayujati, tapi ya tidak ada salahnya berharap, saudara-saudara. Kita di area pejalan kaki. Di sini area yang sering dipakai masyarakat untuk berlalu lalang. Setelah satu single pier-nya itu sudah selesai dilakukan pengecoran atau bagian kepala pilar yang buat stasiun sudah selesai, nanti giliran yang atas ini yang mana besi-besinya atau tulangan-tulangannya sudah disusun, sudah dirakit, tinggal nanti dicor. Jadi pengecorannya ini bertahap, dimulai dari bagian paling timur, nanti berturut-turut ke arah barat. Setelah menyeberangi dari traffic light Kayujati, di sisi timur dari traffic light itu sisa dua pier head atau kepala pilar. Semakin mendekati ke halte bis Velodrome, kita akan lihat bersama apakah ada perubahan yang signifikan. Untuk yang di dekat halte bis Velodrome, kepala-kepala pilarnya udah beres semua. Nampaknya di sisi timurnya halte bis Velodrome itu kayak ada tambahan balok girder. Iya tuh, bener, kayaknya ada tambahan balok girder yang diangkat.
menarik ini. Yuk kita dekati ke sana aja deh. Kita hitung total balok girdernya yang terangkat sudah ada berapa. Ini mencuri perhatian saya. Bila dibandingkan dengan update pekan sebelumnya atau di pas tanggal 2 Juni 2024. Saya masih ingat di tanggal 2 itu ada tambahan 2 balok girder yang telah diangkat. Sekarang tanggal 9 Juni 2024 juga ada tambahan 2 girder. Jadi kalau kita main hitung-hitungan dari yang per 2 Juni itu sudah ada 8 balok girder. Sekarang akumulasi atau totalnya untuk sementara ini sudah ada 10 balok girder yang sudah diangkat. Jadi maksud saya balok girder yang diangkat itu ada di antara pilar 8B dan 9B. Jadi pilar 9B ini adalah pilar terdekat dengan halte bis Velodrome. Ini saya sudah feeling dari kemarin sih, ini pasti nanti balok girdernya akan diangkat yang antara 8 dan 9B, dan benar. Cuma persisnya diangkat kapan saya tidak mengetahui, tiba-tiba aja pada hari Minggu ini sudah nambah. Keren ya, untuk pengerjaan di dekat stasiun LRT Velodrome ini sudah bagus banget. Dan untuk pengecoran lanjutan itu masih difokuskan atau masih dikonsentrasikan di antara pilar 8B, 7B, 6B, dan 5B. Jadi untuk pengecoran lanjutannya saat ini masih terfokuskan pada pilar 5, 6, 7, 8B. Keren toh proyeknya ini, ya main-main memang ini. Tinggal nanti aku masih menunggu ini di antara pilar 9 dan 10B. Nanti apakah benar menggunakan model girder baja atau girder yang lain? Pokoknya ditunggu aja deh. Saya masih ada waktu 1 minggu lagi buat update sebelum nanti saya break 3 minggu pulang ke Jogja. Jadi semoga di update minggu depan di sini ada perubahan yang signifikan sebelum tak tinggal mudik lama. Aduh, sebenarnya nggak pengen mudik sih karena masih pengen update ini, cuma apa boleh buat. Ini dia untuk kondisi di sisi timur dari balok girder yang telah terangkat, yang mana total sementara 10, yang semula ada 8, ada nambah 2, sekarang 10. Memang untuk posisi girdernya ini antar pilar memang agak sedikit miring, memang karena menyesuaikan dari stasiun LRT Velodrome yang elevasinya agak sedikit rendah, dan nantinya di sepanjang Jalan Pemuda ini memang akan dibikin lebih tinggi. Jadi memang nantinya LRT akan menanjak, tapi tanjakannya masih nggak ekstrim sih. Ada yang bilang gradiennya itu berapa ya, 2,5 apa ya. Di situ terlihat juga jelas masih dilakukan pengecoran lanjutan di bagian atasnya girder nomor 5 sampai 8B. Berarti tinggal pilar antara 4B sama 3B nih yang pas di depannya Arion Mall. Antara pilar 3B yang pilar yang pendek itu dengan 4B belum dilakukan pengangkatan girder. Nah, yang menarik, nah ini yang antara pilar 3B sama yang di sisi pedestrian itu kan pilar 2B.
Jadi dari Jalan Pemuda nanti belok ke kiri ke stasiun LRT Velodrome. Ini dia stasiun Velodrome. Saya pengen banget sesekali masuk ke stasiun ini, cuma ini waktunya memungkinkan atau tidak, saya masih ragu-ragu. Kalau kita mempelajari dari konstruksi yang sudah ada, ini kan stasiun Velodrome untuk kepala pilarnya. Sebenarnya kan single pier ya, tapi ternyata ada tambahan pilar-pilar di sini sehingga bentukan pilarnya mirip kayak portal pier atau pilar yang berbentuk portal. Cuma bedanya, kalau menurut orang-orang yang sudah pernah ke stasiun Velodrome ini, kalau saya perhatikan itu di atas itu langsung ada jalur dan peron, dan di atasnya ada akses penyeberangan. Jadi ya benar sih, kapan-kapan kita perlu masuk ke stasiun ini, entah hari ini atau kapan. Sayang sekali belum bisa update pengerjaan pilar 2B dari JPO. Tadi saya mikir-mikir dulu, ternyata waktunya nggak cukup. Ya udahlah. Inilah untuk pengecoran lanjutan di antara pilar 7B dan 8B. Ada yang sudah dilepas untuk backing-nya seperti itu. Nanti tinggal ngecor parapet di setiap sisinya. Backlit ya dari sini. Nah, itu ada balok-balok girder yang tak lama lagi akan diangkat. Sekian untuk update mengenai pembangunan jalur LRT Jakarta fase 1B zona 1. Saya closingnya di Jalan Pramuka di JPL 40. Nah, seperti biasa tidak ada yang saya record di Jalan Pramuka ini selain JPL 40, karena memang progresnya belum semasif yang di Jalan Pemuda. Tapi nggak apa-apa, tidak perlu berkecil hati. Kita akan sambung, kita lanjutkan di update di zona 2 yang ada tepat di seberangnya JPL 40. Sampai jumpa pada video berikutnya.